Hebat-hebatnya engkau dalam beribadah, tidak akan pernah kau kecup wanginya surga. Jangankan masuk ke dalamnya, kecuali engkau redha kepada suamimu, berbakti kepada suamimu. Kau boleh masuk surga asal kau punya kunci surganya. Siapa yang punya kunci? Kami yang punya kunci. Kami, biar tahu dulu ibu, jadi nggak usah bertingkah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi innama bu'istu liakunna. Sambunglah. Tadi sok paten nyambung-nyambung. Kadang heran aku nengok orang nggak tahu, cukup diam aja, napa nggak usah bertingkah. Tinggal dengar aja pun sok-sok nyambung, dah salah. Innama bu'istu liakunna ilma. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Masya Allah, sehat ya bu ya. Mudah-mudahan yang sakit ibu-ibunya sehat, biar makin kencang merepetnya. Karena kadang-kadang kita memang harus butuh repetan para wanita, Pak. Kalau hidup ini lurus-lurus saja, rumah tangganya diam-diam aja nggak enak, Pak. Karena mau sehebat apapun rumah tangga, sekalipun kau anggota dewan, Pak, sekalipun engkau adalah pejabat yang hebat, Pak, walaupun dulu hebat, sekarang mantannya, Pak. Lah, begini semua kan ada masanya ya, Pak ya. Iya, kok pikirnya mau kekal-kekal, nggak ada yang abadi, Pak. Popularitas pun ada masanya, Pak. Ya kan, Pak? Pak Rudi 5 tahun lagi pensiun jadi warga sipil. Kalau dulu masih bisa, siap gerak, sekarang nggak bisa lagi. Suruh siapa kalian undang aku? Mana peduli aku. Besok pagi pulang ya aku, Pak. Ya, memang kita kadang-kadang butuh harus repetan perempuan, Pak. Karena repetannya itu bagaikan syair yang mengingatkan telinga kita, Pak. Kadang-kadang rindu saya seminggu di Tanjung Pinang dan Batam ini, sudah seminggu saya rindu rasanya.
Direpetin sama istri, rindu saya. Karena selama di sini nggak ada yang merepetin saya, nggak ada yang berani merepetin saya. Saya datang lama kemari, nggak ada yang berani merepet, diam aja semua. Kenapa Ustadz tadi datang terlambat? Bukan terlambat, Pak Tun yang sedang menahan saya minum kopi. Pak Tun, bukan anggota dewan, Pak Tun. Tapi entahlah nanti kalau pulang nih ya kan Pak, karena tahu Pak apa siapa nama Pak? Ya tuh. Makanya kita harus butuh repetan perempuan dalam rumah tangga. Berisik, pernah berantem, pernah recok, pernah cekcok, itu wajar, namanya rumah tangga. Cuman satu rumah tangga manusia yang tak pernah berisik, rumah tangganya orang yang bisu, diem aja. Coba orang bisu, apa pernah berantem? Mana pernah Pak? Berantem pun entah apa bahasanya, nggak recok Pak. Makanya kita harus semangatin ibu-ibu kita, tanpa perempuan kita ini tidak ada apa-apanya Pak. Maka jangan sombong sama perempuan, hargai mereka. Walaupun kau pejabat hebat, nampak kali perempuan teraniaya itu Pak. Perempuan gitu Pak, kalau diumbang berarti teraniaya, selama ini tak pernah dipuji. Ya itu. Nih, tanpa perempuan kami tidak akan ada apa-apanya. Tanpa doa seorang istri, seorang Ucai tidak akan bisa sampai di titik ini. Pak Dewan, tanpa istrimu, tanpa doa istrimu, kau nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Udah berapa banyak emas istrimu yang jual untuk kampanye semua? Tuh kau pulangkan itu Pak, jangan diam-diam aja. Utang itu, mana istrinya? Maka wajar kalau perempuan ini adalah orang hebat Pak. Malaikat sampai iri ketika Allah menciptakan perempuan. Kenapa kau ciptakan makhluk ini begitu lama ya Allah? Sesempurna apa rupanya perempuan ini? Tengok, di balik orangnya yang lembut, tapi dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia mampu menahan rasa sedih, rasa sakit hati, rasa kecewa. Ya kan Bu? Ini orang-orang hebat Pak. Coba kalau saya tanya, yang sering nyakiti perempuan siapa? Enggak, jawab aja yang kencang, jangan takut Bu. Siapa yang sering nyakiti perempuan? Tuh takut tuh. Ya, makanya hati-hati Pak, kita tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Wajar kalau ada istilah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari, tapi kalau mata suami itu belum terpejam, masih mengganggu aja. Ya enggak Bu? Ya, tuh ngaku tuh suami ibu tuh. Makanya ibu-ibu tetap sehat, tetap ingatkan kami. Tapi ingat, mengingatkan beda tipis dengan mengatur. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Ingat itu Bunda. Apapun hebatnya pangkat dan jabatanmu, kau tetaplah seorang makmum. Surgamu di bawah redoknya kami. Hebat-hebatnya engkau dalam beribadah, tidak akan pernah kau kecup wanginya surga. Jangankan masuk ke dalamnya, kecuali engkau redok kepada suamimu, berbakti kepada suamimu. Kau boleh masuk surga asal kau punya kunci surganya. Siapa yang punya kunci? Kami yang punya kunci. Kami, biar tahu dulu Ibu. Jadi nggak usah bertingkah kalian. Udah ibu-ibunya sehat. Sehat Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat-sehat, cerah-cerah gini wajahnya ya. Insya Allah, karena ini adalah salah satu refleksinya Bapak, refreshingnya Bapak ketika begini, agak pisah dari orang tua sedikit.
Karena ketika agak berjauhan sikit dari orang tuh agak tenang hati kita. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Yang terhormat, wabil khusus para alim ulama, asatis wa asatizah, muallim wa muallima, para guru, para orang tua, sesepuh, nini sepuh yang ada di tempat ini. Kita doakan semoga guru-guru kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat sesepuh kita Bapak Haji Ismet Abdullah selaku tokoh Kepulauan Riau. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi beliau. Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Yang terhormat Ketua DKM, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari apa nama Bapak, Pak? Bapak Babin Kamtipmas, ya Pak, Bapak Babinsa, Masya Allah, yang hadir tengok akur gitu kan, enak kalau nengok akur. Mudah-mudahan mereka tetap akur ya, amin ya Allah. Karena nasib mereka sama-sama ngepam di Karbala ya. Ya Allah. Siapa lagi yang mau menghormatin? Ada? Udah habis? Wabil khusus yang saya sayangi anak-anak kita para santri tadi Pak. Pertanyaanku, bisa kalian baca tuh? Tak ada barisnya itu. Belum tentu kita semua bisa baca itu. Ustadz bisa? Bisalah. Makanya jadi ustadz. Anak-anak kita luar biasa Pak, bisa baca itu. Tak ada barisnya. Ayahnya tadi anak, ayahnya anak itu tadi. Alah. Belum tentu bisa. Itu kota impak berjalan Pak. Ayo sambil kota impak berjalan, sambil sholawatan lah kita, ayo. Risi aku. Ayo sambil biar cepat selesai maksudku, ayo. Sama-sama sholawat yuk. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Ada kerdus jalan-jalan, kerdusnya cari amalan, yang isi tambah kesehatan, yang tak ngisi kawannya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ada kerdus wirawiri, kerdusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat,
untuk bekal ke akhirat. Sama, sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin. Mudah-mudahan barokah ya. Tuh. Sampai mana tadi aku ceramah? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dulu sampai jam berapa? Sekarang jam 9 sampai jam. Aku kalau bertamu tempat tuan rumah kayak gini bagus, aku tak usah bertamu. Jam 10, jam 11, jam 12 kata orang ini. 1 jam aja ya. Yalah ya, besok saya harus ada kajian subuh lagi. Ini saya gantung materinya, 1 jam saya gantung biar diserah mirat kemari lagi. Allah nggak usah lah ngundang Uca itu lagi. Kenapa? Muncungnya lancip betul. Aku habis kena sindir. Oh gitu, ya udah. Berarti kalau Isra Mi'raj nanti tak diundang, udah tahulah aku jawabannya. Itu tadilah jawabannya. Ayo ngaji bentar. Imam Al-Ghazali ngomong dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dengar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kelebihan bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Karena majelis-majelis kayak begini ini adalah majelis yang sangat dirindukan Rasulullah, yang sangat dicintai Allah. Kalau udah kayak begini, Allah cinta, Rasul rindu, pasti Allah dan Rasulnya nggak bakalan tinggal diam nengok kita duduk di sini. Lewat majelis ilmu kayak begini, kita nggak ngerti mana pejabat, mana rakyat biasa, semua duduk sama. Ya nggak? Iya, semua duduk sama. Kita nggak tahu mana yang rakyat biasa, mana yang pejabat. Menandakan apa? Ternyata kalau sudah orang masuk ke dalam masjid ini melambangkan kesamarataan di antara kita. Mau pangkat, mau harta, mau ilmu nggak ada gunanya. Asal masuk kemari semua tetap satu. Abdullah, hambanya Allah. Dewan masuk kemari nggak laku dewanmu, biar tahu kau dulu. Betul Pak. Hamba Allah. Mau camat, mau lurah, mau bupati, wali kota, mau gubernur, mau presiden, semua tinggal. Yang tinggal kita cuman satu, hamba Allah. Mau ustadz, tetap hamba Allah. Semua kita tinggalkan. Presiden mau masuk ke dalam masjid sama macam kita Pak, tetap buka sepatumu Den. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Gubernur, apalagi mantan gubernur Pak Ismet, wajib buka tuh. Bener tuh ya. Mau apa lagi? Mau aparat negara masuk ke dalam masjid, buka sepatumu. Rat. Bener, mau camat masuk ke dalam masjid, buka sepatumu mat. Mau lurah, buka sepatumu Lur. Ustadz masuk masjid, buka sepatumu. Nah, ini yang nggak sedap nih, tat, gitu Pak. Karena kalau orang sudah masuk kemari ini, kita nggak bawa identitas kita di dunia Pak. Kita bawa identitas kita sebagai hambanya Allah. Karena kalau orang udah masuk ke dalam masjid mah, yang dinilai sama Allah cuman satu, apa? Inna akramakum indallahi atqakum, cuman takwa, yang lain tinggal Bang. Lah bener. Nah, kita semua nanti bakal mengalami hisab kok. Ngalamin hisab kita. Nggak peduli Allah Ta'ala mau apapun. Aku dulu Ustadz kondang masuk TV, nggak peduli malaikat. Banyak kali cakap kau kata malaikat, puak sekali. Malaikat nggak lihat itu Pak. Yang dilihat amal kita. Makanya orang kalau udah masjid segede begini,
isinya kosong, maaf, masjid yang kau bangun ini tanda-tanda salah satu datangnya hari kiamat. Biar tahu kau dulu. Jangan mentang-mentang kau hebat bisa bangun masjid kayak gini kau terus bangga. Jangan, bisa jadi kesombongan, Pak. Kenapa dibilang sombong, Ustadz? Lah kau mampu bangun secara fisik, tapi kau gagal membangun secara ruhani. Buat apa, guys? Nggak ada guna. Lah bener, Pak. Ya maunya kita berhasil bangun fisik, kita berhasil bangun ruhani gitu. Kenapa gitu? Kalau orang udah masuk masjid, minimal kesombongan hilang lah. Ya itu tadi, Pak. Orang kalau sudah masuk masjid, seyogianya kesombongan itu hilang. Kenapa? Pangkat jabatan dunia dia tinggalkan. Dia cuman bawa pangkat jabatan sebagai hamba Allah. Tengok, mau siapapun yang jadi imam, hendak lihat belakangnya apa jabatan dia, enggak. Walaupun Pak Imam, mana Pak Imam? Bapak, Pak Imam. Iya, pikir tadi santri. Ya, soalnya kan masih muda kan gitu ya, insya Allah. Udah pernah masuk TV, Bang? Udah. Cuman kok nggak seterkenal aku. Sombong. Mati juga nya Kocai. Nggak usah sombong kali Kocai. Sementaranya nih. Tengok. Canda ya tuh. Dengar. Nggak lihat. Mau apapun latar belakang imam nih, mau di belakang, mau sekalipun ini pejabat paling tinggi di negara kita, mau sekalipun imamnya tukang parkir, kalau imam tuh angkat takbir nih, yang di belakang para pejabat, para orang kaya bakal ngikut nggak? Ikut. Presiden datang tabligh akbar kemari, mau sholat dulu, terlambat datang, sapnya tetap paling belakang, Pak. Dewan masuk masjid mau sholat ketinggalan, tetap paling belakang, Pak D. Pak Dewan. Mau apa lagi? Pak Babin Kaptip, Mas? Pak Babin sah? Nggak laku, Pak. Di belakang, dekat tempat wudhu tuh belakang. Lah serius, kalau datang terlambat, mau cepet ya datang duluan. Sekelas ustadz hebat sekalipun, kalau maaf datangnya terlambat, telat, tetap di belakang. Menandakan kesombongan itu harus masuk masjid baru bisa hilang. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh ke masjid lah. Ya jangan sombong kali kau. Apa yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah nih? Min sulalatin min tin. Kita ini berasal dari saripati tanah. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan yang berasal dari dalam. Kalau mati balik ke dalam. Apa yang perlu kau sombongkan? Kita berasal dari lubang, nanti bakal balik ke dalam lubang. Lubang ke lubangnya gini, Pak. Lah bener, Bang. Lah kita keluar dari lubang, nanti balik bakal ke lubang, lubang kubur. Ya enggak? Ya iya. Maka jangan sombong kita. Maka kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh kemari. Nggak usah sok hebat kali kau. Dudukkan sama aku, nggak sombong kali kau. Pelepukkan kepala otak kau sombong-sombong semua. Apa kali rumah yang sombong kan tuh? Kita semua dari tanah. Selagi kita makan nasi, kita tidak boleh sombong. Kotorannya kita semua ini. Kenapa Ustadz bilang kita semua kotoran? Di kepala ada kotoran, kotoran kepala, namanya ketombe, Pak. Turun ke mata, di matamu ada tai mata. Ya enggak? Tengok kalau kau bangun tidur, Bu. Apalagi Bu yang pakai skincare, tai mata sebesar biji apa tuh? Biji kelapa tuh. Turun ke hidung, ada tai hidung kita, namanya upil. Belok ke samping, ke belakang, ada tai kuping kita.
ke mulut, itu sumber sarang tai semua, bau nauzubillah mulut kita. Ya enggak? Turun kemana lagi? Ke bawah, ke pusat, ada tai pusat, turun, dah nggak usah dilanjutkan. Yang penting kita semua tai. Nah bener Pak, kotoran kita semua ini, maka nggak perlu sombong. Yang Allah tengok cuman takwa kita kepada Allah. Makanya begini, ada cerita. Ini supaya orang-orang sombong yang nggak mau ke masjid ini biar dengar telinganya. Ini jangan nanti waktu masih hidup nggak mau ke masjid, begitu mati buat wasiat, tolong sholatkan aku nanti di Masjid Al-Mutmainah ya. Hebat kali kau. Kalau aku Bilal mayitnya udah kubungkus dia macam apa tuh, lontong tuh, ku campakkan ke Laut Riau, buang sana. Kau dulu di dunia waktu masih hidup tak mau ke masjid, udah mati pula kau nitip minta sholatkan di masjid. Siapa orang dalam kau? Oh kira hebat rupanya kau? Nggak ada Pak. Nabi tak ondak mensolatkan orang yang ketika hidup dia tidak pernah ke masjid. Biar tahu kau dulu. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid, nanti kalau mati biar dia selalu sholat sendiri, nggak usah kita sholat. Bisa nggak dia sholat sendiri? Makanya nggak usah so hebat. Bahkan di salah satu hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang sholat di rumah padahal rumahnya berdekatan dengan masjid, dia sholatnya di rumah sendiri, doanya nggak akan terkabul. Itu gitu aja hidup kau. Biar tahu dulu, terutama yang laki-laki. Dengar telinga kau Pak. Awak ngaku kepala rumah tangga, tapi awak menjadi contoh aja Pak ya. Macam mana? Gitu kok judulnya kita mau merubah watak manusia ini berakhlak. Nggak bisa bos. Macam mana kita mau merubah akhlak manusia jadi lebih baik? Orang kita aja nggak bisa ngerubah diri kita sendiri. Lah kata Nabi kan kuncinya ibda binafsi, awali dari diri kita sendiri. Makanya sebelum ngomongin orang introspeksi diri, gitu loh. Dengar. Aku ceramah tempat orang-orang sombong ini agak jengkel juga. Maksudnya bukan sombong orangnya, sombong kalau udah masjid cantik tapi isinya sedikit. Ini terlalu kecil masjid untuk jemaah yang sebegini besar nih. Ya enggak? Masjid sebegini besar, jemaahnya segini ini masih terlalu lebar Pak. Ini seharusnya penuh. Kalah konser seharusnya. Orang zaman sekarang konser lebih banyak yang datengin ketimbang tablik akbar. Orang kalau konser anak-anak muda, sini mana ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang datang? Sikit modelnya. Kalau orang-orang tua ke masjidnya, aku nggak heran, karena udah wajar, dia udah bawa tanah, jadi wajar kok ke masjid nih. Nah bener Pak, tapi kalau ada anak muda yang ke masjid baru hebat. Maka semua kita ini dinilai hanya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita, suatu hari hiduplah sebuah pohon kelapa. Di samping pohon kelapa ini tumbuh subur sebuah pohon terong. Tahu terong Bu? Kelapa kan pohonnya tinggi, batangnya keras. Pohon terong pohonnya kecil pendek, buahnya besar-besar. Apalagi terong warna ungu Bu, kan besar, panjang ya terong. Suatu hari ini pohon kelapa sombong sama pohon terong nih. Apa kata pohon kelapa? Rong, ya terong rong lo manggilnya tuh. Ya lurah panggil lur kan gitu ya. Rong, orong. Iya kelapa, kasihan kali lah aku nengok kau rong. Kenapa? Udah kau kecil, batang kau kecil-kecil, buah kau besar-besar pula. Tengok aku rong, badan aku tinggi besar, batang aku keras, buah aku keras. Jangankan ketimpa batang kelapaku kau rong, ketimpa pelepahku mati kau rong. Terong nggak mau kalah Pak. Jangan sombong kau kelapa. Memang kau lebih besar, kau lebih keras, aku kecil pendek.
batangku lemah, tapi ingat kelapa. Ketika nanti suatu saat kita bertemu, aku yang akan disebut orang, aku yang akan jadi pemenang. Di mana kau menang lawan aku, sedangkan batang kau kecil? Ketika nanti kita berjumpa di Kuali, kata Tero. Ketika nanti kita jumpa di Kuali, coba nanti tengok ibu-ibu kalau masak, Kak, masak apa? Namaku yang pertama disebut, sayur terong, bukan sayur kelapa. Pasti yang disebut aku sayur terong santan. Tuh, nggak pernah ibu-ibu ditanya nyayur apa, Bu? Nyayur kelapa. Kelapanya diapain? Diterongin, kan enggak? Menandakan apa, Pak? Itu adalah status kita di hadapan Allah. Di dunia boleh sombong, ngadep Allah kita sama. Ya, oke. Maka selagi kita hidup, tolonglah, Pak. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Benar ya? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tolong, pencitraan jangan hanya sama manusia saja, Pak. Tapi pencitraan juga harus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau pencitraan sama manusia saja, kau bisa jadi dewan. Apalagi kau pandai pencitraan merayu Allah, kau akan lebih dari anggota dewan. Amin.